Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah jua mulai membaca risalah ini. Ia jua Tuhan yang amat murah di dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji-pujian itu bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebajikan akhirat itu bagi segala mereka yang takut akan Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala nabi dan segala nabi yang mursal. Wa ala alihi wa sahbihi at-tahirina, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang suci mereka itu. Amma ba'du, fahazihi risalatun mukhtasaratun sammaituha masailal muhtadi li ikhwanil mubtadi. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang singkat, dan kunamai akan dia Masailal Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi. Artinya, segala masalah yang menunjuki kami jalan yang betul bagi segala saudaraku yang baru belajar. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti awaluddin itu? Jawab bahwa arti awaluddin itu ma'rifatullah. Soal, jika kita ditanyai orang, apa asal ma'rifah itu? Jawab bahwa asal ma'rifah itu boleh membedakan antara muhdas dan qadim. Dari karena hakikat mungkin wujud itu muhdas dan hakikat wajib wujud itu qadim, maka tiada bersamaan keduanya dan tiada berhimpun keduanya. Soal, jika kita ditanyai orang, mana yang dinamakan agama itu? Jawab bahwa yang dinamakan agama itu ibarat daripada menghimpunkan 4 perkara, yaitu iman, Islam, tauhid, dan ma'rifah. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti iman itu? Jawab bahwa arti iman itu percaya akan barang yang datang dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti Islam itu? Jawab bahwa arti Islam itu yaitu menjunjung dan mengikut segala titah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangannya. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti ihsan itu? Jawab bahwa arti ihsan itu yaitu berbaik cinta rasa serta tulus ikhlas, yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat kemudian daripada diperolehnya. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti tauhid itu? Jawab bahwa arti tauhid itu yaitu mengesahkan dia sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti ma'rifah itu? Jawab bahwa arti ma'rifah itu yaitu mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum pengenalannya dengan nafi dan isbat. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti syahadah itu?
Jawab bahwa arti syahadah itu yaitu khabar dalil yang qati', artinya khabar dalil yang putus. Maka adalah khabar itu dua bahagi. Pertama, khabar dengan dalil. Kedua, khabar dengan mutawatir. Artinya berturut-turut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza alimtum misla syamsi fashhadu." Artinya, apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu syahadah itu? Jawab bahwa fardu syahadah itu dua perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdiqkan dengan hati akan maknanya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara kesempurnaan syahadah itu? Jawab, kesempurnaan syahadah itu 4 perkara. Pertama, ilmu dengan dalil. Kedua, ikrar dengan lidah. Ketiga, tasdiq dengan hati. Keempat, yakin hati. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara rukun syahadah itu? Jawab bahwa rukun syahadah itu 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'alullah. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat sah syahadah itu? Jawab bahwa syarat sah syahadah itu 4 perkara. Pertama, diketahui. Kedua, diikrarkan. Ketiga, ditasdiqkan. Keempat, diamalkan. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membinasakan syahadah itu? Jawab bahwa yang membinasakan syahadah itu dengan 4 perkara. Pertama, menduakan Allah. Kedua, syak hatinya. Ketiga, menyangkali dirinya daripada dijadikan Allah. Keempat, tiada diisbatkannya. Soal, jika kita ditanyai orang, syahadah itu berapa perkara? Jawab bahwa syahadah itu 2 perkara. Pertama, syahadah tauhid. Kedua, syahadah Rasul. Soal, jika kita ditanyai orang, yang mana dinamai syahadah tauhid dan yang mana bernama syahadah Rasul itu? Jawab bahwa yang bernama syahadah tauhid itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan yang bernama syahadah Rasul itu yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soal, jika kita ditanyai orang, iman itu berapa perkara? Jawab bahwa iman itu 2 perkara. Pertama, iman mujmal. Kedua, iman mufassal. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara rukun iman yang mujmal dan berapa perkara rukun iman yang mufassal itu? Jawab bahwa rukun iman yang mujmal itu 2 perkara. Pertama, amantu billah wa bima qalallah. Artinya, percaya aku akan Allah dan barang firman-Nya. Kedua, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Artinya, percaya aku akan Rasulullah dan dengan barang yang sabdanya. Dan rukun iman yang mufassal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah. Artinya, percaya aku akan Allah. Kedua, wa malaikatihi, artinya percaya aku akan malaikatnya. Ketiga, wa kutubihi, artinya percaya aku akan segala kitabnya. Keempat, wa rusulihi, artinya percaya aku akan segala rasulnya. Kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya aku akan segala hari yang kemudian. Keenam, wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, artinya percaya aku akan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Soal, jika kita ditanyai orang, yang mana untung baik dan yang mana untung jahat itu? Jawab bahwa untung baik itu iman dan ta'at, dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu
dan kesempurnaan iman itu. Jawab bahwa fardu dan kesempurnaan iman 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdiqkan dengan hati. Ketiga, berbuat dengan anggota serta mengikuti ijma' segala sahabat yang 4 dan imam yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat iman itu? Jawab bahwa syarat iman itu yaitu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah. Kedua, kasih akan segala malaikat Allah. Ketiga, kasih akan segala kitab Allah. Keempat, kasih akan segala nabiullah. Kelima, kasih akan segala waliullah. Keenam, benci akan segala seteru Allah. Ketujuh, takut akan azab Allah. Kedelapan, harap akan rahmat Allah. Kesembilan, membesar-besarkan segala amarullah serta mengerjakan dia. Kesepuluh, berbesar-besarkan segala nahiullah serta menjauhi akan dia. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membinasakan iman itu? Jawab bahwa yang membinasakan iman itu yaitu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah. Kedua, mengekalkan segala perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat dia. Ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan zalimnya serta diperingan-ringankan syara Allah. Keempat, bersalah-salahan hati sesama Islam serta ditaruhkan dendam di dalam hatinya. Kelima, meringan-ringan syariat. Keenam, tiada takut gugur imannya. Ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Kedelapan, putus asa daripada rahmat Allah. Kesembilan, memakai pakaian kafir seperti tali ikat pinggang, jubah ruhban Nasara. Kesepuluh, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat serta meringan-ringankan pada hatinya. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara rukun Islam itu? Jawab bahwa rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang pada sehari semalam 5 waktu. Ketiga, memberi zakat jikalau ada sampai hartanya daripada nisab dan haulnya. Keempat, puasa pada bulan Ramadan di dalam setahun itu sebulan jua. Kelima, naik haji ke Baitillah jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Fardu seumur hidup sekali jua, dan fardu di dalam Islam pun itu jua. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara kesempurnaan Islam itu? Jawab bahwa kesempurnaan Islam itu yaitu seperti kesempurnaan iman itu jua, yaitu 3 perkara. Pertama, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara tanda Islam itu? Jawab bahwa tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, merendahkan dirinya kepada sesama Islam. Kedua, suci lidahnya daripada dusta. Ketiga, suci perutnya daripada makan yang haram. Keempat, suci badan daripada loba dan tamak. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat Islam itu? Jawab bahwa syarat Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah. Kedua, ridha akan qada Allah. Ketiga, yakin serta ikhlas hatinya menyerahkan dirinya kepada Allah. Keempat, mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhkan segala larangannya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membinasakan Islam itu? Jawab bahwa yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahui tetapi tiada dikerjakan. Ketiga, tiada tahu serta tiada mau belajar. Keempat, mencela akan orang yang berbuat baik serta diharuskan
dan diperingan-ringankan pada pekerjaan. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu istinja itu? Jawab bahwa fardu istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rupanya. Kedua, menghilangkan rasanya. Ketiga, menghilangkan baunya serta yakin. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu mandi junub itu? Jawab bahwa fardu mandi junub itu 3 perkara. Pertama, niat beserta dengan air. Ini lafaz niatnya. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku, fardu atasku dengan karena Allah Ta'ala. Kedua, menyampaikan air pada sekalian tubuhnya. Ketiga, menghilangkan najis pada tubuhnya jika ada padanya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang mewajibkan mandi itu? Jawab bahwa yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mani. Kedua, bertemu 2 khitan. Ketiga, mati yang bukan mati syahid. Keempat, haid. Kelima, nifas, yaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak. 40 hari atau 60 hari. Keenam, wiladah. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara haram pada orang junub itu? Jawab bahwa haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf. Ketiga, membaca Quran. Keempat, menjabat mushaf. Kelima, masuk di dalam masjid. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat mandi junub itu? Jawab bahwa syarat mandi junub itu 11 perkara. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, mengetahui akan fardu dan sunatnya. Keempat, meniatkan fardu pada yang fardu dan meniatkan sunat pada yang sunat. Kelima, dengan air yang suci menyucikan. Keenam, jangan berlapis kulit itu dengan suatu yang menegahkan sampai air kepada badannya, seperti kapur atau lilin atau getah atau barang sebagainya. Ketujuh, hendaklah berkekalan niatnya daripada permulaan hingga kesudahannya. Kedelapan, menyampaikan air kepada sekalian kulit yang zahir dan pada segala bulu roma dan daki di bawah ujung kuku yang panjang dan daki di bawah ujung khitan dan pada zahir antara 2 jalan pada qada hajat. Kesembilan, memelihara akan air, jangan berpindah daripada yang sudah terangkat pada anggota fardu. Kesepuluh, jangan memutuskan niat daripada permulaannya datang kepada kesudahannya. Kesebelas, suci daripada haid dan nifas. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang itu? Jawab bahwa syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang itu yaitu 6 perkara. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, dengan air yang suci menyucikan. Keempat, jangan ada yang menegahkan sampai air pada anggota yang dibasuhnya. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui segala fardu dan sunatnya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu mengambil air sembahyang itu? Jawab bahwa fardu mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, niat serta dengan air ke mukanya. Maka inilah lafaz niatnya. Nawaitu raf'al hadasil asghari min a'dha'il wudu'i fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengangkatkan hadas yang kecil daripada anggota wudu, fardu atasku dengan karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh sekalian mukanya.
Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku keduanya. Keempat, menyapu sedikit daripada kepalanya. Kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki keduanya. Keenam, tertib. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membinasakan air sembahyang itu, jawab bahwa yang membinasakan air sembahyang itu 5 perkara. Pertama, barang yang keluar salah suatu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. Kedua, menjabat kubul atau dubur dengan tapak tangan atau perut segala anak jari. Ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang hillah dengan tiada berlapis. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau pitam atau gila. Kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara haram pada orang tiada berair sembahyang itu? Jawab bahwa haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf. Ketiga, menjabat mushaf atau membawa dia. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat yang dahulu daripada sembahyang itu? Jawab bahwa syarat yang dahulu daripada sembahyang itu 8 perkara. Pertama, mumayyiz. Kedua, mengetahui fardu dan sunatnya. Ketiga, membedakan segala fardunya dan sunatnya. Keempat, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin atau zannya. Kelima, menutupi aurat. Keenam, menghadap kiblat. Ketujuh, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badannya dan kainnya dan tempat sembahyangnya. Kedelapan, suci ia daripada hadas akbar dan hadas asghar. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang difardukan sembahyang itu? Jawab bahwa yang difardukan sembahyang itu 3 perkara. Pertama, Islam. Kedua, akil. Ketiga, baligh. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara rukun sembahyang itu? Jawab bahwa rukun sembahyang itu 19 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, ruku'. Keenam, berhenti di dalamnya. Ketujuh, i'tidal. Kedelapan, berhenti di dalamnya. Kesembilan, sujud. Kesepuluh, berhenti di dalamnya. Kesebelas, duduk antara 2 sujud. Ke-12, berhenti di dalamnya. Ke-13, sujud yang kedua. Ke-14, berhenti di dalamnya. Ke-15, duduk akan tahiyat yang akhir. Ke-16, membaca tahiyat akhir. Ke-17, salawat akan Nabi di dalam tahiyat akhir. Ke-18, memberi salam yang pertama. Ke-19, tertib. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.